aku sudah menata alat mainku, Bu Guru, aku selalu ingin bikin mobil-mobilan kayak gitu. Tapi kalau Bu Guru yang menata, Bu Guru kan kalau menata invitasi habis dapat pelatihan STEAM tuh, menata invitasi, wah kayak barang berharga. Ditonggoni neng anak itu, dono sih guru waktu. Karena mau diurek-urek. Nah ini nanti akan saya bahas di invitasi. Kenapa sih anak kok bisa begitu? Kenapa kok muncul begitu anaknya? Selanjutnya adalah mengelola kelas itu yang perlu disediakan dulu jelas ada alat dan bahan. Kayak gini nih, alat dan bahan. Provokasi itu adalah kalimat yang taruh di sini. Kayak ini provokasi. Kegiatan bukan kegiatan itu, tapi bagaimana kamu membuat jus kesukaanmu, buatlah jus kesukaanmu. Lalu invitasi, ini namanya invitasi, penataan. Ya, bukan menata lingkungan, tapi penataan namanya invitasi. Nih, invitasi. Di dalam kurikulum Merdeka, sebetulnya kurikulum 13 pun, saya waktu belum pakai kurikulum Merdeka, saya sudah pakai kurikulum 13, tapi saya kombinasi dengan STEAM. Maka di kurikulum 13 itu saya sudah memakai LOSPAT. Ketika kurikulum Merdeka datang, saya sudah nggak keteteran. Kenapa? Karena lembaga saya sudah memakai kurikulum Merdeka sebetulnya. Sebelum kurikulum Merdeka itu muncul. LOSPAT, ini loh yang digunakan. Bahan-bahan yang terbuka dapat terpisah, dapat disatukan kembali. Ini maksudnya. Terbuka, pretelan, tidak tertutup, tidak jadi maksudnya. Kalau Anda kan mainan di sekolah banyak yang jadi. Mainan dokter-dokteran, mobil-mobilan, boneka, itu kan mainan jadi. Kalau LOSPAT berarti mainan yang berdiri sendiri, pretelan. Tetapi ini kalau digabung dengan mainan yang lain bisa menjadi mainan. Jeruk saya gabung dengan kerdus ternyata bisa menjadi mobil. Tapi kalau jeruk ini saya lempar-lempar, dia bisa menjadi apa? Berdiri sendiri. Tapi ketika saya gabung ternyata bisa menjadi mobil. Lalu digabungkan bahan-bahan dan dapat berupa benda alam atau sintetis. Benda-benda alam atau sintetis. Benda yang lainnya, plastik, kain, logam, dan lain sebagainya. Nah, kalau LOSPAT itu sebetulnya memang tidak perlu lem yang tidak bisa diambil. Karena apa? Karena maksudnya ketika Bu Guru, anak sudah membuat ini, difoto sama Bu Guru bilang anak-anak silakan dibereskan mainannya. Ini dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini. Tidak dibiarkan dia jadi mobil begini, tapi dibalikan lagi. Ini saya kembalikan lagi ya. Iya, cukup dokumentasinya. Tetapi kalau misalkan Bu Guru mau dibawa pulang, dia bikin boneka tuh dari kayu atau dari pelepah pisang, lalu ada daun yang diseret buat rambutnya, boleh nggak bawa pulang? Boleh. Tidak apa-apa, tapi Bu Guru rugi, LOSPAT-nya entek kabeh. Maka tidak perlu dibawa pulang setiap hari, tapi boleh sekali-kali bawa pulang. Gitu ya. Itu LOSPAT. Nah, penataan invitasi itu seperti ini. Habis sama, punya Dina. LOSPAT diletakkan di sebuah tempat, meja, karpet, ya. Lalu lantai harus dengan suatu maksud. Oh, maksudnya. Kayak begini nih ada maksudnya. Ih, ditata cantik banget, maksudnya apa toh ini? Ada maksudnya. Itu menarik. Itu provokasinya tadi apa? Mana provokasinya ini? DKI buat. Ini ditata seperti ini ada maksudnya. Apa maksudnya? Agar anak membuat minuman kesukaannya. Itu ada maksudnya. Bu Guru menata mainan ada maksudnya apa? Misalkan itu maksudnya apa? Buatlah kandang misalkan kesukaanmu, ada maksudnya. Ini buatlah sayur kesukaanmu. Berarti membuat sayur kesukaannya ada maksudnya. Sudah ditata cantik begini, tidak ada maksudnya. Maka ada kalimat provokasi karena ada maksudnya. Gitu ya. Ditata dengan estetika. Estetika itu apa? Seni. Biar menarik. Maka itu tidak boleh kertas hiji, loro, telu, papat, ning tengah ono keranjang tiga kertas taruh pensil. Itu nggak menarik. Kalau kita menyantai sentra itu loh, ya kan? Tetapi ditata estetika menarik. Ada
ada seni gitu, ada seninya gitu. Semua di sini menarik penataannya. Maka tadi udah dipoto belum sih Cinta? Sudah Bu. Nah kan, ini sudah ditata, sudah ya, sudah di drive. Teman-teman boleh nanti melihat ya di situ buat contoh kalau mau menata ini kayak gini. Menarik. Lalu penataan menjadi indah dilihat, memikat dan mengundang anak untuk bermain, mengundang. Ya dapat kau ini loh, bagus ini loh mainnya di sini. Jadi guru nggak perlu kamu main di sana ya, kamu yang di sana. Tetapi kalau semua menarik, insya Allah anak semua akan tertarik, gitu ya, mengundang. Lalu prinsip dari menata invitasi, apa tahu prinsipnya menata invitasi? Yang pertama adalah lospat yang bervariasi bahannya. Bervariasi, ini bervariasi. Ada lospat dari logam, nih dari logam. Ada dari kayu, plastik. Ada dari kertas, nih bervariasi, ya. Ada dari kain, ada dari plastik juga. Ini namanya bervariasi alatnya, gitu ya. Alatnya bervariasi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih Bu Aziza anak-anak itu kalau saya tata seperti ini nggak bisa main? Misalnya Bu Guru sudah menata, habis pelatihan dapat STEM ya, pulang langsung diinvitasi. Anaknya ngomong, bingung kan? Ini buat apa sih? Iya nggak? Lalu ada juga anaknya yang langsung ujung-ujung datang ini dibubari kabeh. Mengalami ini enggak? Kenapa? Karena teman-teman belajar lospatnya belum belajar yang namanya piramida lospat. Ada namanya piramida lospat, di paling bawah itu adalah berapa keping lospat yang harus ditaruh. Naik ke atasnya lagi adalah eksperimen dan eksplorasi. Maka ketika lospat ini belum ditata, apa yang dilakukan lembaga? Satu, mengundang semua wali murid, menstimulasikan lospat dan juga kegiatan yang ada di sekolah. Bu, besok itu kegiatan di sekolah itu menggunakan kompor, menggunakan api. Ini ada SOP-nya seperti ini. Lalu bahan-bahan yang disediakan ada pisau dan lain sebagainya. Untuk penanganan bencana kami sudah ada SOP-nya seperti ini. Dibilang sama orang tua. Kenapa sih kita harus menggunakan lospat, ibu-ibu, bapak-bapak? Karena ternyata lospat itu sangat luar biasa untuk kecerdasan anak. Bahannya itu dari alam itu untuk merangsang saraf-saraf otak anak dan lain sebagainya. Itu harus pintar Bu Guru menjelaskan itu. Maka kalau Bu Guru tidak bisa menjelaskan, boleh panggil narasumber. Ketika orang tua sudah disosialisasikan kurikulum kita yang menggunakan lospat dan kurikulum merdeka ini, maka selanjutnya adalah guru yang mensosialisasikan ke anak. Anak-anak, besok kita kalau bermain itu menggunakan media namanya lospat. Ada 7 loh macamnya lospat. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang lospat alam. Itu begini belum ditata loh ya. Ini tahap eksplorasi. Di tahap eksplorasi ini, guru-guru harus sabar hati, tidak boleh pusing karena akan stres. Tidak boleh teriak. Stresnya bisa 3 bulan, 2 bulan, 1 minggu. Tahap ini. Maka di ajaran baru itu Anda menggunakan ini tidak boleh menata langsung, tapi dikenalkan lospatnya dulu. Nah, lospat yang ada di depan Bu Aziza, siapa tahu ini lospat apa? Bu Aziza itu kan kayu. Iya, ini lospat bahan alam. Ada apa saja? Coba kamu sebutkan. Ada kayu, ada daun, ada tanah, ada batu, ada kerang, dan sebagainya. Dia sebutkan itu kan. Oke, silakan dipegang. Tahap memegang ini loh, misalkan mengenalkan tanah, Bu Guru harus ketir-ketir. Kenapa? Karena kan dipegang anak, disuruhkan. Disebarkan itu semua, gitu kan? Dilempar ke sana. Kenapa? Ini eksperimen. Dia eksplorasi. Ini apa saja nih? Oh, batu ini buat apa ya? Oh, batunya kok bisa menggelinding ya? Oh, batu ternyata kalau tatuk ini. Maka ini ruangan itu akan menjadi bencana alam, gempa bumi. Begitu juga ketika menggunakan lospat plastik dan lain sebagainya. Maka 7 hari itu gempa bumi akan terjadi di sekolah Anda. Tingkat kesetresan guru meninggi, maka sedialah kambing. Jadi dari spesies makan sate kambing. Karena ini, tapi ini harus tahan, karena tidak boleh teriak. Membiarkan kelas itu
bulan. Maka ketika saya pertama kali memakai Lostat, guru-guru saya stres itu. Nyerah lah, capek. Loh, kenapa bisa capek? Kita kasih pelatihannya lagi, kita evaluasi di kelasnya lagi. Sebagai kepala sekolah, sesama teman harus saling mensupport. Nah, ketika berantakan semuanya itu, naik tahapnya. Eksperimen, eksplorasi, lalu tahap apa yang ketiga? Keempat, tahap apa? Beres-beres. Mengajarkan beres-beres. Bukan menyuruh. Biasanya bu guru, kelasnya berantakan, diberesin-beresin. Gitu kan gak beresin, awas lo ya, siswa kayak itu main. Mengancam, itu biasa dilakukan guru. Ayo dibereskan, tadi siapa yang melempar? Gak ada namanya guru PAUD harusnya begitu. Kalau sudah guru, harusnya apa yang dilakukan? Kita kembali lagi. Anak itu belajarnya melalui apa? Bermain. Maka strategi beres-beres nyuruh ini loh, jangan ayo beres-beres, ayo beres. Sampai 10 tahun ini anak SD, anak harus biasa bu guru, berarti guru nyanyi kayak guru bui. Alah, bu guru mengancam, aku gak beresin juga pulang kok, nek bapakku jemput, iya apa bener? Iya, maka harus diganti strateginya. Strategi apa untuk anak-anak yang cocok? Strateginya bermain, ya kan? Anak-anak, kita lihat ya, tadi kelas kita bagus banget loh. Tapi coba kita lihat semuanya dipandangin. Apa yang terjadi dengan kelas kita? Kayak gempa bumi. Iya bu guru, indah nggak sekarang kelas kita? Indah bu guru, apa yang harus kita lakukan? Kita rapikan bu guru, silahkan dirapikan. Gak harus bergerak, ya kan? Maka bu guru ambil inisiatif. Oke, Bu Azizah punya 4 keranjang di sini. Silakan siapa yang hebat. Kita bisa jadi pocong dari pojok sana, lalu berjalannya melompat dan masukkan mainan yang diambil ke dalam keranjang. Bu guru putar musiknya ya. Ini loh strategi bermain. Tidak perlu Dito, diambil itu. Kamu tadi yang lempar. Awas kendaraan Joko. Besok basah main. Lihat nih kelasnya berantakan. Bu guru capek loh. Kesel tenaga ngomong dijubui dewe. Loh, besok pokoknya nggak boleh kalau gremeng itu kalau jubui mainan. Ada nggak bu guru yang begitu? Karena strategi bu guru, strategi apa? Menyuruh. Bukan strategi mengajak mereka bermain. Nah, ketika beres-beres ini bisa menjadi kegiatan. Bisa muncul CP-nya enggak? Bisa. Ketika anak mengambil, dia berjalan dengan melompat, jelas fisik motoriknya. Ketika bu guru bilang, ada berapa barang yang kamu ambil? Ayo, siapa yang lebih banyak barang diambilnya? Bu guru, aku ngambilnya 1, 2, 3, 4, 5. Kognitifnya dia muncul. Ketika anak bekerja sama dengan temannya mengangkat yang sudah penuh, kan mesti ada yang begitu. Sosial emosionalnya dia muncul. Ketika tadi dia bergerak, dia sambil bernyanyi, sambil apa, maka seninya dia muncul. Maka 6 aspek itu akan muncul di kegiatan apapun. Tidak perlu menunggu kegiatan inti. Yang penting guru itu tahu strateginya. Besok lagi diganti strategi beres-beresnya. Maka lama-lama anak itu akan paham. Ternyata setelah bermain itu kita harus merapikan. Tidak perlu guru teriak lagi di bulan ketiga. Maka di lembaga kami, anak usia 2-3 ketika selesai bermain, bukan gurunya yang repot beresin, tapi mereka menaruh mainannya sendiri. Tidak perlu kita mengancam mereka. Kalau tidak mau bereskan, berarti besok tidak boleh main preket. Besok main itu. Kalau nggak mau beresin, nanti nggak bisa pulang. Alah, ngapusi. Ibunya jemput juga dipulangkan kok. Gak mungkin jenengan ke anak di sekolah jenengan harus pusing kok. Anak di ruang ingat jelas tidak mungkin. Ya ini. Taruh lospat, lalu ada tulisan provokasi pada secari kertas karton papan untuk menstimulasi pemikiran anak ini. Provokasi. Bisakah kamu membuat rumah kesukaanmu? Ayo kita buat rumah kesukaanmu. Itu kalimat provokasi. Ini contoh dari lospat. Kalau Anda pakai sentra, maka ada sentra balok seperti ini. Ada nggak yang membangun di sini? Tidak ada. Ada yang membangun? Buatlah alat-alat kebersihan.
Ya, seperti ini menatanya. Maka lospat ini akan dicampur dengan bahan yang sudah jadi. Kita lihat ya. Ini, helm ini adalah bahan jadi. Lalu lospat itu boleh ditata rapi, ada bunga-bunganya, ini boleh. Ini ban. Nah, kayak gini. Ya. Lalu ban mobil. Dapatkah kamu buat pakaian kesukaanmu? Ini kalau namanya kelasnya sederhana, bahan lospat sederhana yang digunakan. Nih. Maka kalau ada yang bilang Bolza pakai lospat itu mahal, tidak. Kenapa? Karena kita hanya mengambil dari sumber alam di sekitar kita, dari kekayaan orang tua dan anak-anak. Tetapi menjadi mahal kalau Bu Guru beli. Bu Guru kan sok kaya, mengumpulkan biji-bijian aja beli semua di Beringharjo. Gak tahu biji apa itu. Ketika ditanyain anak, Bu ini biji apa sih? Bu Guru juga beli di Beringharjo, gak tahu biji apa. Apalagi ada warna-warninya, merah, kuning, hijau, menarik buat anak. Tidak. Menarik dengan anak itu warna alam, coklat kematangan gitu. Kenapa sih sebetulnya tidak boleh dikasih pewarna kimia agar Milo merangsang ketika dipegang anak gitu, merangsang saraf-saraf di sini. Ya, maka biji-bijian yang digunakan adalah biji-bijian di sekitar lingkungan sekolah dan rumah anak-anak. Anak-anak besok yang punya biji-bijian di rumahnya boleh loh dibawa ke sekolah. Besok anak-anak yang punya baju ibunya, baju bapaknya, neneknya, kakaknya yang tidak pakai, ada beniknya, dibawa ke sekolah ya. Beniknya dipredeli kalau Bu Guru, dikumpulin. Yang warna putih, merah, kuning, hijau, yang kecil, yang besar, ini dikumpulin cepoknya sama Bu Guru. Jadi gak perlu Bu Guru tuku nenggone joli. Yang jenengan tuku kabeh. Benek tuku kabeh, ono benek sing gedene sak motone kebo, ono sing cilik, ada benek apa wae benek dituku gitu. Maka itu lospat menjadi mahal karena semua guru beli, padahal seharusnya mengambil di sekitar sekolah dan rumah anak-anak kayak gitu, itu kan murah, nggak perlu beli dia. Lospatnya pakai kayu, pakai apa, tinggal dilengkapi gunting, gitu ya. Nih. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada saya cek. Kelompok yang A, kelompok 1 ya? Kelompok 2, ini kelompok 3 kenapa kosong hilang ya? Takut soalnya untuk lospat. Kelompok 2, berarti buatlah, nah. Tetapi misalkan menatanya nggak diperbaiki, lalu di dalam ini harus ada apa yang harus disediakan anak? Apa? Kertas, pensil, sama gunting. Itu harus ada. Kenapa? Agar keaksaraan ada. Nanti kan bisa Bu Guru ketika bertanya, coba kamu gambar jus yang kamu buat. Maka itu harus ada kertas, pensil, dan gunting. Ini tempatnya harus lebih tinggi. Kelompok 3 kemungkinan seperti oh iya, boleh juga pakai gula yang enggak ini ya, yang enggak dilarutin Bu Guru ya. Oke, teman-teman itu kelompok 2. Kelompok 3, ini kelompok berapa? 7. Kelompok 7 buatlah toko buah kesukaanmu, toko buah. Berarti kalau buat toko buah, ada yang buat untuk bangunan enggak? Ada. Nah, berarti harusnya disediakan apa? Kardus, balok, dan lain sebagainya. Kalau ini kan baru disediakan untuk main peran toko buah, hanya main peran toko buah. Tetapi pertanyaannya di situ buatlah toko buah. Ya, kan membangun. Kalau buatlah toko, berarti misalkan balok dia membangun balok dan lain sebagainya. Belum tentu ada ininya karena mainannya dibangun. Tapi kalau seperti ini, berarti apa? Di mana kamu bisa membeli? Nah itu bermain peran misalkan membeli atau toko buah.
susah. Ayo coba kalau toko buah ya, anaknya 20. Ada toko buah sini. Berarti yang jualan kan 1. Toko buah yang jualan berapa? 1. Yang lainnya? Kan buahnya yang banyak. Berarti disediakan apa? Ya, disediakan uang. Keranjang. Gitu ya. Kalau ini, nah ini gunanya untuk apa? Masa misalnya apa gitu, misalnya ini Indonesia Raya.